Baik, saudara. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Dampak Kebangkitan Yesus. Saudara, mungkin kita sudah lama berulang-ulang mengalami Easter ya. Lama-kelamaan bisa jadi seperti biasa. Ya. Easter jadi seperti hari libur biasa saja. Lebihnya mungkin yang ini lebih mendingan daripada Jumat. Kalau Jumat banyak toko tutup, tapi ini agak buka sedikit. Tapi nggak lebih dari itu sudah. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu yang lebih dalam, saya mau bawa makna yang lebih dalam tentang kebangkitan Yesus ini, khususnya bagi kita orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ada banyak dampaknya, tapi hari ini saya memberikan 3 hal saja, saudara. Dampak yang pertama, kebangkitan Kristus membawa kita kepada harapan yang baru. Harapan yang baru. Tidak semua orang percaya akan kebangkitan. Bahkan orang gereja pertama di Korintus yang karunianya banyak juga mereka nggak percaya pada mulanya, sudah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bayangkan, orang gereja yang baru ini dikaruniakan banyak karunia, mujizat, bahasa roh, nubuatan dan sebagainya, masih nggak percaya dengan adanya kebangkitan. Tapi Paulus berkata lagi, dia berkata begini, kalau agak terlalu kecil nggak apa-apa, saudara dengarkan saja ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang benar, orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kadang-kadang untuk mendefinisikan sesuatu adalah lebih baik kalau kita definisikan lawannya. Lebih jelas kadang-kadang, saudara. Seperti misalnya, bagaimana kita honor God. Honor itu artinya kita appreciate, kita menghargai, kita angkat junjung tinggi dan sebagainya gitu ya ininya. Tapi lebih jelas kalau diterangkan lawannya. Apa artinya dishonor? Dishonor artinya tidak menganggap, atau ada kata yang bagus, definisinya menganggap hal yang biasa. Treat it as common. So, Easter ini hari yang spesial, hari yang sakral, Anzac Day buat kita, personal hero yang mati buat kita, we treat it as normal. That's dishonor. Itu lebih baik kalau kita terimanya dari lawannya. Sama juga dengan ini, Paulus berusaha menjelaskan arti kebangkitan tapi dari lawannya. Artinya kalau Kristus gak dibangkitkan, apa maknanya buat kita? Paulus berkata dalam beberapa hal. Misalnya, salah pencet. Dia berkata beberapa hal. Misalnya, artinya yang kami beritakan semuanya sia-sia. Sia-sia, berapa kali ditulis dalam kuning itu ya. Sia-sia ayat ke-14, 2 kali. Sia-sia pemberitaan kami. Sia-sia kepercayaan kamu. Ayat ke-17, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sia, semuanya sia-sia. Enggak ada yang ini ya, yang berarti gitu. Karena pemberitaan kami, kenapa sia-sia? Karena satu, artinya kami berdusta. Firman Tuhan berkata Yesus dibangkitkan, tapi ternyata enggak. Berarti kami berdusta. Berdusta dengan berita itu dan berdusta tentang Allah. Kalau yang satu ini bohong, berapa banyak yang bohong dalam Alkitab kita?
Artinya semua Alkitab udah nggak usah dipercaya. Berarti semua pemberitaan kita bohong juga ya ininya. Termasuk salah satunya adalah ayat ke-17. Berarti kamu masih hidup dalam dosa. Semua yang dikabarkan Yesus mati bagi dosa kita, kita ditebus. Bohong dong semuanya. Ternyata semuanya tidak benar. Berarti kita semua masih hidup dalam dosa. Artinya kalau mati kamu akan binasa juga. Semuanya bohong. Tapi Paulus melanjutkan, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita tidak ada kebangkitan, kamu nih orang yang paling malang di dunia katanya. Buat apa kamu hidup ini? Kamu mati-matian mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, melayani Tuhan, memberi semuanya. Buat apa? Karena ternyata bohong sia-sia. Tapi justru karena Kristus dibangkitkan, semuanya itu benar. Karena itu ada pengharapan di dalam segalanya. Saudara, di abad ke-19 ada satu perang yang panjang, lebih dari 20 tahun. Perang itu antara Perancis yang dipimpin oleh Kaisar Napoleon, siapa pernah dengar namanya Napoleon, melawan tentara sekutu. Sekutunya itu Inggris, Jerman, Belanda, dan Belgia. Waktu itu berperang. Pada puncak-puncaknya, perang itu terjadi di yang disebut namanya The Battle of Waterloo. Ada yang pernah dengar? The Battle of Waterloo. Tentara sekutu dipimpin oleh orang Inggris yang dikenal dengan nama The Duke of Wellington. Itu pemimpinnya. Melawan Napoleon. Dan itu adalah perang penentuan. Kalau sekutu kalah, maka semua Eropa akan dijajah oleh Napoleon. Terutama Inggris pada waktu itu ya. Ini. Perang sudah berlangsung di sana cukup lama. Dan semua tentu di Eropa khususnya di Inggris menunggu kabar. Bagaimana ini? Tidak ada SMS pada waktu itu. Tidak ada telegram, tidak ada apa-apa. Sudah. Semua harus kabar itu disampaikan secara fisikal. Dan paling cepat mereka bawa dengan kapal layar. Tibalah kapal layar itu mulai melayar dari Waterloo itu. Berlayar. Dan mereka dari jauh memakai sistem bahasa supaya bisa dilihat di daratan. Biasanya dari puncak-puncak yang tinggi dengan pakai teropong, puncak-puncak gereja biasanya tinggi-tinggi. Mereka akan menangkap signal-signal dari kapal yang datang itu dari jauh sekali. Dari menara-menara yang tinggi lalu disampaikan ke menara yang tinggi lagi. Ke menara yang tinggi. Dengan begitu, dengan cepat sekali berita itu bisa sampai. Nah, salah satu sistem yang dipakai adalah semaphore alfabet, ini bahasa bendera. Jadi kalau benderanya begini hurufnya A, benderanya begitu jadi B. Terjadilah kapal ini datang, lalu mulai masuk gitu ya ke daerah Inggris, masih sangat jauh. Dan teropong mulai menangkap satu-satu huruf itu yang disampaikan oleh kapal. Akhirnya tertangkap kata demi kata tentang perang yang terjadi di Waterloo itu. Kata yang pertama terdapat Wellington, the Duke of Wellington ini ya, pemimpin dari sekutu ini. Lalu kata yang kedua, mulai ditangkap lagi. Defeated. Ditunggu. Mereka menunggu dan mencekam. Lama. Wellington defeated. Dari mercusuar kirim ke mercusuar yang lain. Kirim ke mercusuar yang lain. Wellington defeated. Selama 3 jam lebih di tengah kabut yang tebal ini, suasana mencekam untuk seluruh Inggris. Wellington defeated. Masa depan yang suram. Artinya mereka akan dijajah oleh Napoleon. 3 jam lebih, kabut mulai turun. Kapal mulai lebih jelas terlihat. Sementara bendera itu mengulang lagi dengan semafornya. Kembali lagi Wellington defeated.
Tapi dengan kabut yang semakin sirna, tertangkap kata yang ketiga. Wellington defeated Napoleon. Wow. 3 hari yang lalu, it seems that Jesus was defeated. Tapi kemudian, waktu dibangkitkan, ada berita baru. Ada pengharapan baru. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Apa yang menimpa saudara? Berapa kabut yang saudara telah alami? Maybe 3 hari. Maybe 30 hari. Mungkin 3 tahun. 13 tahun, 30 tahun. Saudara ada di dalam kabut. Tapi saya mau katakan, jangan give up. Selama kita masih berpegang terus, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Yesus, karena Yesus sudah bangkit. Amin. Yang kedua, kebangkitan Yesus membawa hadiratnya yang baru. Hadiratnya yang baru. Ada satu ayat yang kita akan lihat patternnya berulang-ulang. Ini saya ambil salah satu. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara kalau lihat pattern ini, saudara akan temukan di Alkitab, ini berulang-ulang. Patternnya terulang begini. Seperti misalnya, saya catat beberapa ya. Misalnya begini. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saudara boleh assume, saudara boleh pastikan bahwa setelah itu Yesus menghilang lagi. Gak bersama-sama dengan Maria Magdalena terus menerus. Lalu event yang lain. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Itu ayat yang tadi kita baca itu ya. Lalu Yesus menghilang. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Kita bisa asumsi bahwa setelah menampakkan diri kepada Simon, lalu kemudian dia akan hilang. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, kecuali Thomas. Saudara ingat ya kisahnya? Di situ waktu para murid ketemu lagi dengan Thomas, Thomas berkata apa? Aku nggak percaya sampai aku menyusukan jariku di bekas lubang Yesus itu. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada semua murid, kali ini Thomas ada. Lalu kita bisa asumsi lagi bahwa setelah itu Yesus hilang lagi. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Lalu setelah itu dia akan hilang lagi. 1 Korintus 15, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara perhatikan, pattern ini seperti berulang-ulang. Kalau saudara jadi murid, apakah saudara enggak curiga? Jangan-jangan Yesus lagi mengajarkan sesuatu. Curiga. Yesus bisa ada menampakkan diri, and then the next is gone. Nampakkan diri, then he's gone. Mestinya jendelanya semua ditutup, jadi matiin ya. Tapi karena nggak bisa, jangan jendelanya harus dibuka, tutup mata aja. Tutup mata, Yesus is gone. Tiba-tiba muncul, waduh, hadirat Tuhan sangat terasakan sekali. Hadirat Tuhan sangat jelas sekali. The next is gone. Muncul lagi, then gone. Saya percaya Yesus sedang mengajarkan sesuatu, khususnya kepada murid-murid pada waktu itu. Karena mereka sudah terbiasa dengan kehadiran Yesus yang sifatnya fisikal. Yesus selalu ada bersama mereka. Tapi dia lagi preparing, dia lagi mempersiapkan Yesus. Sebentar lagi aku akan ke surga.
Kehadiran saya tidak akan sama lagi dengan yang sebelumnya. Kehadiran saya akan berbeda. Yaitu dia sedang mempersiapkan sebelum dia dinaikkan ke surga, naik ke surga itu ya. Kau harus get used to this new presence. Ada dua hal yang saya mau sampaikan tentang the new presence ini. Yang pertama, dikatakan ayat 20, Yohanes 20 ini. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saya mau bertanya, saudara. Setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan Thomas tidak ada ya. Lalu Thomas kan datang. Lalu murid-murid berkata, "Yesus hadir di sini. Aku nggak percaya. Sampai aku menunjukkan jariku." Ada yang pernah ketemu Yesus lagi enggak? Di antara para murid ini. Bilang sama Yesus, "Yesus, Thomas gak percaya lu." Ada kejadian seperti itu enggak? Enggak ada ya. Tapi waktu muncul Yesus lagi, langsung dia bertanya kepada Thomas. "Thomas, mari. Cucukkan jari." Itu gak ada yang kasih tahu Yesus. Tapi pelajaran yang pertama, Yesus dengar, Yesus tahu, Yesus lihat apa yang dikatakan oleh Thomas. Sedangkan Yesus gak ada di situ. Screen-nya gelap, gak ada. Tapi Yesus ada. Biar kata gelap, biar kata gak kelihatan, tapi Yesus dengar apa yang kita katakan. Berapa banyak saudara dan saya sudah pernah mengalami keraguan kepada Yesus. Yesus saya dengar gak sih doa saya? Saya udah 3 tahun, saya udah 13 tahun, saya udah 30 tahun berdoa. Ada gak sih, dengar gak sih? Saya mau beritahu, dengan dampak kebangkitan Yesus, dia ada dan dia dengar. Semua bahkan keraguan kita, bahkan semua apa yang kita lakukan, dia ada dan dia dengar. Dan itu membawa hal yang kedua. Meskipun dalam kegelapan itu, dia selalu ada seperti yang kita tadi nyanyikan. Even when I don't see it, He is working. Even when you don't feel it, you are working. Never stop. Never stop. Jangan saudara ragu. Jangan saudara anggap sepele. Yesus yang tidak hadir, tidak mendengar keluh kesah, keraguan, komplain kita, dia tahu. Karena itu saya mau encourage saudara untuk terus berpegang teguh di dalam harapan dan kepastian bahwa Yesus yang dalam rupa kebangkitan ini, dia hadir meskipun gelap dan tidak kelihatan. Yang ketiga, yang terakhir. Kebangkitan Yesus memberikan dampak kepada kita. Kita akan dipertemukan dengan a new judge. Hakim yang baru. Kalau tadi yang dua positif ya. Positif, yes. Good, God is good. Dia memberikan pengharapan. Dia selalu ada bersama kita meskipun gak kelihatan, meskipun tidak kita rasakan. Tapi yang ketiga, ini bisa konotasinya negatif. Tapi kita perlu tahu. Kita perlu tahu
Dalam Alkitab, kita dijelaskan bahwa penghakiman akhir, nanti di akhir zaman, itu Allah akan menghakimi. 1 Petrus 1 ayat 17 berkata begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Pasal 4 ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi pertama-tama Bapak udah kasih tahu, aku yang akan menghakimi. Kau akan bertanggung jawab kepadaku. Tapi di ayat yang lain, Yesus sendiri berkata begini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi anak udah diberikan otoritas penuh nih, menjadi hakim ya. Lalu ada ayat satu lagi yang Yesus sendiri katakan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi sederhananya bagaimana? Mula-mula ditetapkan Allah yang menjadi hakim. Lalu setelah itu Allah memberikan otoritas penuh kepada anak. Jadi bagaimana? Jadi nanti bisa saudara pastikan di hari penghakiman akhir nanti, saudara akan lihat yang akan menjadi hakimnya yang duduk di meja hakim itu Yesus nanti. Dan KUHP-nya, undang-undangnya itu firman Allah. Itu yang dijadikan dasarnya. Jadi saudara bisa bayangkan begitu ya ininya. Nah apa dampaknya? Apa dampaknya? Bahwa yang nanti akan duduk di situ adalah Yesus. Dan Yesus yang sudah dibangkitkan. Saudara saya mau katakan begini. Kalau tidak ada Yesus yang dibangkitkan. Ayatnya berkata, kita baca dulu ayatnya begini ya. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berdosa. Kembali, kalau bukan Yesus yang menjadi hakimnya, akan ada banyak orang, bahkan mungkin saudara, akan berkata begini. Bapak di surga yang menjadi hakim, Bapak mah terang aja. Gak tahu gimana rasanya dicobai ya. Coba kita ditawarin sama makanan yang begini enak. Waduh holiday kemana-mana. Waduh dengan segala macam harta dunia. Mana bisa menang. Mana tahan Pak. Mana tahan Tuhan. Tapi begitu lihat Yesus yang duduk di situ. You don't have any excuse. Karena saudara tahu dia sudah dicobai di padang. Dengan itu semua. Tawarkan harta. Saudara dikasih 2 rumah aja udah kelepak-kelepak, betul gak saudara ya? Apalagi dikasih 1 jalanan gitu. Ini 1 jalanan buat kamu semua. Jangan ke gereja ya. Kasih jalanan semua. Coba siapa yang bisa tahan Pak dikasih cobaan kayak begitu. Itu baru 1 jalan. Dikasih 1 sabab bagaimana? Sedangkan Yesus ditawarkan bagaimana? Seluruh dunia aku berikan kepadamu. Betul gak? You have no excuse ketika dihadapkan seperti itu. Ada satu kisah ini lelucon aja gitu ya. Di hari penghakiman yang akbar itu. Dari zaman Adam sampai nanti nih. Semua hadir. Ini pengadilan orang percaya ya. Pengadilan orang percaya. Lalu ada satu bapak yang senang sekali bersaksi. Sampai di surga juga masih senang bersaksi. Yang MC-nya itu Rasul Petrus. Rasul Petrus di annoy itu apa ya? Digangguin gitu ya. Rasul Petrus, kasih saya kesempatan mic nih. 5 menit untuk bersaksi. Bagaimana saya bebas dari banjir di Lismore, Queensland ini. Tuhan begitu baik. Ya.
Orang begini kan suka banyak saudara. Ya mintanya 5 menit, 50 menit nggak beres-beres saksi. Ini was akbar semua begitu. Petrus sendiri udah anoint. Aduh. Tapi diganggu terus akhirnya ngasih juga. Ya udah, jangan lebih dari 2 menit ya. Dan saya mau saudara Bapak ini ingat betul-betul ya. Di hadirat ini ada Brother Nuh yang hadir di sini. Bayangin saudara. Ini mau cerita banjir di Queensland yang cuma 2 minggu dibanding sama banjir Nuh yang 1 tahun. Nah, ini cuma joking aja gitu ya ininya. Tapi we have no excuse. Ketika kita excuse kepada Bapak, mungkin kita bisa excuse kepada Bapak. Bapak mah nggak pernah lahir dari keluarga miskin. Makanya saya nggak mau ngasih, miskin soalnya saya nggak tahu ya rasanya miskin. Bapak mah kaya terus di surga. Tapi begitu lihat Yesus ada di situ, dia lahir dari keluarga miskin, sangat miskin. Saya mah luka batin, Pak, luka batin. Excuse, Bapak mah nggak pernah luka batin. Yesus nggak pernah luka batin. Dia ditolak. Peristiwa traumatis. Dari kecil mau dibunuh. Sampai udah besar mau dibunuh. Sampai akhirnya dibunuh beneran. Ditolak sana sini saudara. Oleh keluarganya pun ditolak. Berapa banyak saudara excuse pada Tuhan. Saya udahlah. Saya disalah mengertiin terus. Saya punya maksud baik disalah mengertikan. Pelayanan saya disalah mengertikan. Yesus nggak pernah mengalami hal itu. When you see the judge, kita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bapak mah nggak tahu saya dikhianati dengan orang yang saya kasihi, dengan orang yang paling dekat dengan saya. Saya dikhianati dengan pasangan saya, dengan anak-anak, dengan saudara seiman, bahkan pendeta saya dikhianati. Saudara bisa berkata begitu sama Bapak. Begitu lihat Yesus. The new resurrection Jesus. Bungkam. Bapak mah gak tahu dikhianati ya oleh musuh. Bahkan dibunuh. Toko saya dibakar. Rumah saya dibakar oleh musuh-musuh yang membenci saya. When you see Jesus dengan salibnya. Can't say anything. So, sebagai conclusion. Ketika kita melihat Yesus sebagai new judge, no excuse. No excuse. Minimal ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita. Kepada setiap kita. Yang percaya dan tidak percaya. Khususnya yang percaya. Minimal ada 2. Yang pertama, what did you do with Jesus, the judge yang sekarang? Jawaban saudara akan menentukan di mana saudara akan spend di eternity, kekekalan. Dan dengan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu bukan berarti menerima Yesus ya dewa uang ya terima, dewa piknik ya terima, dewa segala macam ya terima, ya tambah salah satu asuransi kebakaran di neraka ya apa salahnya gitu ya. Tambah satu lagi. Bukan itu. Satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jawaban itu akan menentukan where you spend the eternity. Pertanyaan yang kedua, what did you do with the shape? I give you shape itu singkatan ya. As spiritual gift, the heart desire, the ability. Pendek katanya, dengan semua karunia yang aku berikan, baik itu karunia rohani, maupun semua hal-hal fisikal yang aku berikan, kekayaan, waktu, tenaga, pemikiran, semua bakat, talentamu, termasuk kesempatan-kesempatan yang aku berikan. What did you do? Dan jawaban dari saudara akan menentukan how you spend the eternity. Yang pertama menentukan di mana. Yang kedua, how you spend the eternity. Tapi kan saya udah bernyanyi Tuhan. Nyanyi apa? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? But that's gonna be a question yang saudara harus jawab. Termasuk
termasuk pengalaman-pengalaman pahit yang saudara terima. Karena itu akan membentuk saudara di dalam shape saudara. Pengalaman pahit yang akan membawa saudara kepada Tuhan dan menjadi lebih efektif di dalam pelayanan-pelayanan saudara. Itulah dampak dari kebangkitan Yesus. A new hope, a new presence yang kita harus master ya. Bahwa dalam ketidakkelihatan pun gelap, Dia ada bersama kita. Dan tanggung jawab kita. When we see a new judge. Kita dapat hal-hal yang baik, semua right, semua hak-hak yang indah yang Tuhan berikan. Tapi juga kita ada tanggung jawab yang nanti kita harus tanggung jawab di hadapan the new judge, Yesus